Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di YouTube channel Mimi Uis. Bagaimana kabarnya nih untuk hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan gak kurang satu apapun ya pastinya teman-teman. Alhamdulillah, tabarakallah, hari ini kita share lagi kegiatan ibu rumah tangga seperti biasa ya teman-teman. Diawali dari beres-beres kamar dulu ya teman-teman, karena memang area inilah yang paling mencolok untuk kalau kita udah bolak-balik ke ruang mana terus kita ke kamar masih berantakan tuh kayaknya masih kurang afdol dan seperti ngeganjel di hati gitu ya teman-teman. Jadi inilah sasaran utama untuk beberes kamar gitu ya. Lanjut, ini Mimi mumpung lagi rajin mau beresin area persusuan Uis gitu ya teman-teman. Soalnya ini kalau nggak kita lapin itu semutnya tuh banyak banget ya, makanya ini kenapa susunya Mimi tatakin pakai piring hijau, Mimi kasih air karena semut merahnya tuh kadang-kadang ngegerumutin di dalam susunya gitu ya teman-teman. Ini nggak lupa juga Mimi lap-lapin untuk pinggir-pinggirannya karena kan sekarang udah masuk musim penghujan gitu ya teman-teman. Jadi semua tuh bau apa sih, kalau bau dingin gitulah, kayak gitu, jamur kali ya teman-teman. Oke, ini Mimi lanjut untuk bersihin si kaca ya karena kayaknya sudah lama nggak Mimi bersihin gitu ya teman-teman. Oh, ini lanjut Mimi lapin pakai tisu kering biar nggak belentang-belentong gitu ya teman-teman. Biar lebih celing aja kacanya walaupun nggak celing-celing amat sih gitu. Dan di sini Mimi mau beberes untuk di atas lemari ini ya, kayaknya sudah berdebu juga, udah cukup lama gitu. Pas terakhir kayaknya pas Mimi record juga ya beres-beresinnya ini. Ya ampun, memang beginilah ibu rumah tangga ya teman-teman. Walaupun pekerjaannya tuh ya monoton itu aja, tapi kadang-kadang banyak area yang nggak terjamah gitu ya. Jadi terlupakan lah istilahnya gitu ya teman-teman. Jangan diikutin ya teman-teman sifat yang kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak gitu. Itu sebenarnya jadi nggak bagus juga ya teman-teman. Konsisten sama kerjaan rumah gitu ya teman-teman. Padahal kan kerjaan rumah kan seputaran itu-itu aja gitu. Tapi kadang-kadang yang ngelap-ngelap itu yang bener-bener harus diniatin. Kalau Mimi sih ya teman-teman, kalau nggak diniatin banget tuh kayaknya kerjaan enteng ini, ringan ini nanti juga bisa, besok juga bisa, jadi kayak terlalu menyepelekan waktu gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak boleh kayak gitu, kita harus bener-bener misalnya setiap pagi bangun tidur ngelap-ngelap ya kita konsisten setiap hari ngelap-ngelap, jadi itu akan menjadi kebiasaan gitu ya teman-teman. Dilanjut lagi untuk beberes lemari kuning punya Uis ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya jember banget ngelihatnya teman-teman, kayaknya tuh berantakan, nggak buku lagu gitu ya teman-teman. Debunya pun banyak banget. Maklum lah, namanya juga rumahnya masih belum di plafon gitu, jadi debu tuh masih berterbangan, bertaburan kemana-mana gitu ya teman-teman. Alhamdulillah aja lah, tetap bersyukur sama apa yang kita punya, sama apa yang kita miliki untuk saat ini. Barangkali nanti suatu saat kita bisa mempunyai apa yang kita mau. Amin ya Allah. Mimi selalu berdoa buat diri sendiri dan buat teman-teman semua yang selalu nontonin video Mimi ini. Semoga kalian juga samalah apa yang kalian mau segera terrealisasikan gitu. Aduh, ngomong nggak becus, maaf ya teman-teman kalau Mimi ngomongnya belibet, suka nggak jelas. Oke, kita lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Tadi Mas Uisnya tuh nyamper, walaupun dia lagi sibuk main tetap dia tuh nyamperin Miminya, kadang-kadang tuh megang-megang sama apa yang lagi Mimi kerjain gitu ya teman-teman. Ini untuk lemarinya sudah kering, jadi Mimi taruh lagi untuk baju-baju dan perkakas-perkakasnya gitu ya teman-teman. Karena tadi masih basah, jadi Mimi beberes untuk yang lainnya gitu ya teman-teman. Dan ini di bawahnya itu ya maklum ya teman-teman, namanya juga lemari sudah lama, jadi sudah pada meruluk gitu, bawahnya udah pada copot-copot gitu deh kayaknya. Jadi ini Mimi inisiatif buat di lakban aja, ditatakin pakai plastik biar nggak terlalu meruluk banget gitu ya untuk kayu-kayunya ya teman-teman. Kalau untuk bawah sih sebenarnya buat naro-naro yang nggak terlalu penting-penting banget gitu ya, paling cuman surat-surat sama kartu posyandu Mas Uis gitu ya teman-teman. Jadi ini Mimi tatakin pakai tas juga, Mimi masukin. Dan di sini Mimi sambil ngobrol sama kakak Mimi ya teman-teman. Ya biasa ya, namanya juga ibu-ibu
kalau lagi ngerumpi ya kayak gini gitu. Tapi sembari Mimi beberes juga ya teman-teman. Ini sambil ya, kerjaan beres, kita pun masih bisa ngobrol gitu ya. Biasalah curhat-curhat seputaran ibu rumah tangga aja gitu ya teman-teman. Dan di sini juga Uisnya sibuk mainan, rumahnya udah kayak kapal pecah gitu ya teman-teman. Dan di sini Mimi sudah selesai. Ini Mimi buka aja karena biar hawanya tuh keluar gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ini ngelapin tipis-tipis lemari di luar ya teman-teman. Jamurnya udah pada keluar lagi. Kalau musim penghujan gini tuh udah cepet banget deh lemarinya ngeluarin jamur gitu ya. Jadi kayak baunya tuh bau nggak enak gitu ya teman-teman. Oh ya, Mimi belum nyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya di subscribe dulu, di like, komen, karena subscribe itu gratis tapi sangat bermanfaat buat youtuber pemula seperti Mimi ya teman-teman. Dan yang udah subscribe, Mimi ucapin terima kasih. Yang baru gabung di channel ini, Mimi ucapin salam kenal ya. Semoga kalian betah dan nyaman berada di channel yang cukup sederhana dan monoton lah, bisa dibilang monoton, itu aja. Dan semoga ini memotivasi kalian biar lebih giat, lebih tekun, lebih semangat untuk bekerja dan beberes rumahnya gitu ya teman-teman. Dan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya teman-teman, karena Mimi masih dalam proses belajar, masih banyak kata-kata yang perlu dibenahin, kata-kata yang perlu dibagusin lagi gitu ya. Mimi mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk area perkulkasannya teman-teman. Ini juga nggak lepas dari si debu-debu, dan ini di bawah-bawahnya kan Mimi tiap hari tuh nyiram-nyiram ubinnya, jadi udah pasti ya nyepret-nyepret ke kulkas, nyepret-nyepret kemana-mana gitu ya. Di sini Mimi juga sama ya, sambil ngerumpinya belum selesai masih berlanjut ya teman-teman. Tapi tetap walaupun ngerumpi, Mimi masih tetap tangannya gerak sana gerak sini biar nanti setelah selesai jadi sudah enak ya gitu ya teman-teman. Karena ini di sini Mimi tuh belum mandi, belum ngapa-ngapain gitu, yang mandi sudah Mas Uis aja gitu ya teman-teman. Oke, ini Mimi rencana mau bikin sate. Jadi ini ayamnya udah Mimi rendam dari pagi tadi pas bangun tidur gitu ya teman-teman. Soalnya udah beku banget, jadi kalau kita dadakan suka agak lama ya. Makanya pas bangun langsung inget gitu mau bikin sate, soalnya udah agak lama juga gitu ayamnya ngejedok baik di kulkas gitu ya teman-teman. Bingung dari kemarin mau dibikin apa gitu, soalnya makan ayam mulu pun kadang-kadang kita bosen kalau nggak ada sayurnya gitu ya. Bukan bosen sih, maksudnya kita sama ayam ya mesti ada sayur kalau Mimi gitu sih ya teman-teman. Soalnya kayaknya kurang gimana ya, kurang nampol gitu ya di perut kalau cuman makan ayam doang gitu, nggak ada sayur atau sambel gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai Mimi potongnya. Mimi kasih garam dan jeruk nipis, Mimi ulenin gitu ya teman-teman. Dilanjut lagi untuk ditusuk-tusukin ketusukan satenya gitu ya teman-teman. Ini cukup besar ya untuk ayam-ayamnya, jadi Mimi males untuk motong kecil-kecilnya, jadi ya udahlah biar cepet aja gitu ya. Di sini Mimi cepetin aja ya teman-teman, karena kalau nggak dicepetin tuh durasi waktunya tuh lama banget ya. Dan pasti teman-teman ngelihatnya pun bosen gitu. Nggak usah salfok sama perut Mimi yang kayak kentung gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah, apa kita mau bilangnya gimana ya teman-teman. Mimi tuh luar biasa banget untuk berat badannya tuh naiknya bener-bener drastis ya teman-teman. Makan itu bener-bener nikmat banget gitu. Nggak makan tuh nggak enak tiap hari, dan baru makan pun Mimi udah lapar lagi, baru makan udah lapar lagi, kayak gitu terus tiap hari ya teman-teman. Sebenarnya sih dibilang begah-begah ya, nggak enak perutnya tuh terlalu besar gitu, tapi gimana ya teman-teman. Jadi bener-bener naiknya tuh terlalu drastis lah gitu ya, gara-gara Mimi minum vitamin yang buat kulit atau apa gitu ya. Jadi bener-bener gemuk gitu, naiknya sampai 5 kilo apa 6 kilo gitu ya teman-teman. Makanya ini perutnya kayak orang hamil gitu ya. Ya udah, mari kita lupakan untuk kegemukan badan Mimi ya teman-teman. Kita lanjutin aja untuk tusuk-tusuk satenya. Ini udah mau selesai untuk nusuk satenya teman-teman.
Ya lumayan ya, jadinya lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya ini ayam rencananya waktu itu buat malam tahun baru mau bakar-bakar, berhubung malam tahun barunya warganya nggak ada, jadi ya udahlah nggak jadi dibakar gitu ya teman-teman. Karena waktunya pun nggak terlalu banyak, waktu itu kan hujan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut Mimi kasih si bumbu kacangnya, terus Mimi siram pakai minyak bekas buat ituin si satenya gitu ya teman-teman. Terus ini Mimi nggak lupa juga kasih blue bandnya di panggangannya gitu ya, biar nggak lengket gitu ya teman-teman. Ini panggangannya udah agak rusak ya teman-teman, maksudnya udah putih-putih gini, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa kepake gitu ya teman-teman. Jadi untuk lapisan teflonnya udah pada lepas kayaknya gitu ya teman-teman, karena memang udah lama juga. Jadi ini memang bukan punya Mimi, punya kakak Mimi ya teman-teman. Kita bakar-bakar untuk satenya gitu ya teman-teman. Awalnya Mimi taruhin satu, Mimi pikir-pikir kok lama amat kalau kayak gini nanti gitu ya. Jadi bakarnya bakal lama, jadi ini Mimi inisiatif aja buat dicemplungin semuanya biar cepat selesai gitu ya. Ini Mimi bakarnya di api yang super duper kecil biar matangnya sampai ke dalam gitu ya teman-teman. Karena kan ini ayamnya nggak Mimi rebus dulu, memang ayamnya mentah gitu, jadi bener-bener mentah biar sampai bener-bener matangnya sampai ke dalam gitu ya teman-teman. Oke, ini nggak lupa juga Mimi bolak-balik gitu ya biar cepet matang gitu, biar nggak gosong gitu ya teman-teman. Di sini masih tetap Mimi bolak-balik untuk ayam-ayamnya gitu ya. Ini karena apinya terlalu kecil, jadi lumayan lama gitu ya teman-teman. Ini udah mulai mateng gitu ya teman-teman untuk ayamnya. Memang kalau bikin sate gini tuh tangannya mesti terampil gitu ya teman-teman. Ini sudah terakhir gitu ya teman-teman, udah habis gitu ya. Jadi untuk yang pedesnya gitu ya teman-teman. Kalau buat uis nanti dipisah aja gitu ya teman-teman. Dan ini Mimi angetin si bumbu kacangnya gitu ya teman-teman. Ini Mimi bolak-balik. Terus ini Mimi angkat karena sudah matang gitu ya teman-teman. Ini udah matang, bener-bener matang. Tadi Mimi udah cobain, memang udah matang sampai ke dalam-dalamnya gitu ya teman-teman. Dan gak lupa juga Mimi siram pakai si bumbu kacangnya gitu. Terus Mimi sudah potongin si cabai rawit dan bawang merahnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ternyata tuh rasanya tuh enak banget gitu ya teman-teman. Nggak kalah lah sama yang beli gitu ya teman-teman. Dan ini Mimi balik lagi gitu ya, karena memang udah ini yang terakhir gitu, udah selesai. Ini Uisnya minta, jadi ini Mimi inisiatif buat dimasak aja gitu ya teman-teman. Karena kan tempatnya tadi bekas pedes, Uis tuh nggak bisa makan pedes ya teman-teman. Biar kata pedesnya tuh cuman sedikit, dia tuh nggak mau gitu. Jadi ya sudah Mimi gongsreng aja pakai si blue band, sama apinya juga api kecil biar sama gitu matanya merata sampai ke dalam gitu ya teman-teman. Ini Mimi bolak-balik. Terus Mimi tambahin aja sekalian pakai si bumbu kacang gitu ya. Dan bumbu kacangnya pun Mimi bukan bikin, maksudnya teman-teman bikin dua macam, yang buat Uis sama yang buat Mimi gitu, yang buat orang dewasa ya, nggak dikasih cabai gitu ya teman-teman. Nah ini Mimi cobain udah mateng, ternyata ayamnya pun gitu ya teman-teman. Karena Uisnya tadi minta makan, udah selesai ya teman-teman. Dan ini Mimi lanjut mau makan ya teman-teman. Aduh, di sini Mimi mau talinya itu nyangkut gitu ya teman-teman. Oke, ini Mimi makan dulu ya teman-teman. Uisnya pun masih sibuk main, jadi Mimi tinggal makan aja ini teman-teman. Masya Allah, nikmatnya luar biasa gitu ya teman-teman. Tiap hari nggak ada kata makan tuh nggak enak gitu ya. Biar kata makan cuman pakai sambel, cuman pakai satu lauk gitu, buat Mimi tuh udah enak aja gitu ya. Kalau Mimi nggak tahan-tahan itu pun masih bisa nambah gitu ya teman-teman. Mimi kadang-kadang tuh sempet kepikiran pengen bener-bener diet gitu ya, soalnya nggak bisa kayak gini terus teman-teman. Karena kalau kita makannya nggak teratur begini, maksudnya nggak terarah, kitanya yang bakal naik terus berat badannya gitu ya teman-teman. Karena kan kalau terlalu
naik banget pun nggak terlalu bagus gitu ya teman-teman. Dan saat kalian ngelihat Mimi lagi makan, kalian sudah makan belum? Yang belum makan ayo makan, biar kalian nafsu gitu pas lihat makan Mimi ya teman-teman. Karena takutnya kan lagi nggak nafsu hari ini makannya gitu, jadi tontonin video Mimi aja biar menambah selera makan untuk kalian di rumah gitu ya teman-teman. Dan ini Mimi sudah selesai untuk makannya gitu ya teman-teman. Selesai, Mimi taruh lagi di tempatnya. Dan ini uisnya pun sama gitu, bolak-balik mondar mandir gitu ya teman-teman. Ini Mimi taruh di tempatnya untuk satenya. Dan ini untuk sayur yang tempe yang kemarin gitu ya teman-teman. Oke, ini masih dapurnya tuh berantakan banget. Ini Mimi cuci dulu untuk perpiringan gitu ya teman-teman. Karena kalau udah selesai semua tuh kayaknya kita mau ngobrol atau mau ngapain tuh udah enak gitu ya teman-teman. Di sini tuh sampai siang Mimi tuh belum beres ya teman-teman. Ini kayak gini kalau sekalinya kita lagi beres tuh kadang-kadang seharian nggak beres-beres, kayaknya tuh kerjaan tuh kelihatan aja ya teman-teman. Tapi kalau kita lagi santai, kadang-kadang bangun tidur kita langsung beberes ya udah selesai gitu ya teman-teman. Oke, ini lanjut lagi ke perkomporan gitu ya teman-teman. Ini kompornya tuh kotor banget gitu ya, karena tadi kan minyaknya agak nyepret-nyepret kemana-mana gitu ya teman-teman. Dan ini Mimi semprot-semprot pakai air di dalam botol yang isinya tuh sunlight gitu ya teman-teman. Ini kalau nggak kita lapin gitu lama-lama karat, nanti cepet rusak gitu untuk kompornya ya. Makanya Mimi setiap hari tuh kalau habis masak ya pasti Mimi lap-lapin gitu ya teman-teman. Dan nggak lupa juga ini Mimi cuci si itu kompornya ya teman-teman. Ini Mimi kepikiran gitu, Mimi mau bersihin yang di bawah sini karena nggak tahu kenapa ya airnya tuh ngecembang udah kayak kolam gitu kalau sehari aja kita nggak bersihin gitu ya. Ini sih nggak setiap hari juga Mimi lap-lapin nih. Di sebelah sini tuh airnya banyak banget, jadi air yang netes dari sini gitu ya, dari kerannya kali ya teman-teman. Ya Mimi nggak ngerti juga lah, namanya juga masih belum. Yang paling penting kita beresin aja selagi kita masih lagi ingat gitu, lagi waktunya luang gitu ya teman-teman. Ini Mimi mau taruh ini tempat perkakas sutil, centong. Ternyata dilihat-lihat tuh kotor banget, jadi Mimi inisiatif aja Mimi bersihin gitu ya teman-teman. Karena kebetulan di luar lagi agak panas gitu ya, Mimi mau jemur-jemurin terus Mimi cuci gitu ya teman-teman. Ya biar agak bersih aja gitu ya, karena kan gak setiap hari juga moodnya bagus kayak gini, lagi mau beberes semuanya gitu ya teman-teman. Namanya emak-emak kalau udah beberes itu semuanya tuh kayaknya maunya tuh bersih gitu ya teman-teman. Kalau Mimi sih ya teman-teman, kalau saat seharian gak ngapa-ngapa, saat kita badannya lagi kurang fit gitu, kayaknya tuh malah jenuh gitu kalau nggak megang kerjaan apapun gitu. Jadi kalau kita habis beberes, habis bebersih, kita ya memang capek ya teman-teman. Tapi udahannya tuh kalau kita rebahan, kita apa tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri gitu ya, nggak tahu Dan kenapa. Ini Mimi sudah selesai untuk beberesnya. Mimi udahin sampai di sini dulu ya teman-teman. Bila ada salah-salah kata, ada tutur kata yang kurang baik, ya Mimi mohon maaf ya. Ketemu lagi di video Mimi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.